Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Patrick Kluivert menjadi salah satu nama yang paling sering diperbincangkan belakangan ini. Bagaimana tidak, pelatih asal Belanda ini sekarang santer dirumorkan akan menjadi pelatih Timnas Indonesia di masa depan, menggantikan pelatih Sintayong. Meskipun menuai banyak kontroversi, namun keputusan PSSI sepertinya sudah bulat. Sintayong yang resmi dibebas tugaskan setelah dirinya menuai banyak kegagalan dalam match-match terakhirnya. Namun hal ini justru dinilai sebagai langkah blunder bagi sebagian orang. PSSI dinilai terlalu gegabah sampai nekat merekrut Patrick Kluivert. Meski belum diresmikan, beberapa netizen bahkan ada yang sampai menyerang akun pribadinya. Lantas apa yang sebenarnya dilakukan para netizen? Siapa yang lebih baik, STY atau Patrick Kluivert? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Pelatih utama Timnas Indonesia Sintayong secara resmi dibebas tugaskan pada 6 Januari 2025. Indonesia yang kini telah menjalani 5 tahun bersama sang pelatih pun merasa kehilangan. PSSI membuat keputusan ini lantaran performa STY yang dianggap terus menurun. STY dinilai kurang bisa mengatur strategi, terbukti dari beberapa match terakhir yang ia pimpin. Dari 7 pertandingan terakhirnya, Sintayong hanya bisa mencatatkan 2 kemenangan bersama Timnas Indonesia. Selain daripada itu, Timnas Garuda dipaksa menelan hasil imbang atau bahkan kekalahan. Inilah yang mungkin menjadi salah satu faktor utama PSSI mengevaluasi kinerja Sintayong. Bukan hanya gagal mencatatkan namanya di banyak turnamen penting, STY terkadang tidak ragu untuk bereksperimen di laga-laga penting. Seperti yang kita kenal, Sintayong memang adalah seorang pelatih dengan tipikal yang sering bergonta-ganti taktik dan gemar melakukan eksperimen. Salah satu pertandingan yang menjadi korban eksperimennya adalah ketika Indonesia berkunjung ke Qingdao dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan untuk menurunkan Asnawi Mangkualam sebagai kapten kala itu terus dipertanyakan. Asnawi dinilai tampil kurang maksimal dan terlalu egois, membuat chemistry antara pemain justru jadi berkurang. STY dianggap blunder karena keputusannya itu. Beberapa pihak bahkan berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya mampu bermain lebih baik jikalau STY tidak bereksperimen. Ini juga merupakan laga awal yang menjadi penyebab bencana bagi Sintayong. Setelah hasil-hasil buruk itu, Sintayong pun akhirnya resmi dipecat. Bukan cuma soal performa, Sintayong juga punya keterbatasan dalam komunikasi. Seperti yang pernah disampaikan Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Erick berkata kalau STY memang kurang lancar berbahasa Inggris. Setelah kabar pemecatan STY tersebar di seluruh penjuru Indonesia, satu nama pun mencuat ke atas. Iya, nama itu adalah Patrick Kluivert, mantan pemain Barcelona yang kini telah beralih menjadi pelatih. Di dunia kepelatihan, nama Patrick Kluivert sendiri sebenarnya belum terlalu populer. Track recordnya pun terbilang cukup biasa saja. Menurut data yang dikutip dari okezone.com, Patrick Kluivert hanya pernah melatih 2 tim senior. 2 tim itu tak lain adalah Timnas Curacao dan klub asal Turki Adana Demirspor. Bersama dengan Timnas Curacao selama 1 tahun pada musim 2015-2016, Patrick Kluivert menghasilkan 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kalah dari 8 pertandingan. Sementara itu, adapun ketika dirinya bersama dengan tim senior Adana Demirspor selama 20 match, Patrick Kluivert hanya menghadirkan 8 kemenangan, 6 imbang dan 6 kalah. Dari statistik ini tentunya kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kinerja Patrick Kluivert. Banyak pendukung Garuda yang merasa kecewa dengan keputusan PSSI ini. PSSI dinilai blunder karena telah pemecat STY yang notabene adalah kunci sukses timnas terdahulu. Meskipun begitu, terlepas dari semua drama yang kita lihat, PSSI sendiri sebenarnya masih tutup mulut.
Dalam sebuah wawancara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI baru akan memperkenalkan pelatih baru pada 12 Januari mendatang. Nanti kita undang semua media untuk konferensi pers berikutnya di tanggal 12, kurang lebih jam 4 sore. Jadi nanti kalau ada rekan-rekan media yang ingin tanya jawab dengan pelatihnya langsung saja. Tanggal 11 malam mendarat, tanggal 12 kita beri kesempatan media untuk tanya jawab. Jelas dia pada jumpa pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin 6 Januari 2024. Keputusan untuk merekrut Patrick Kluivert memang baru sebuah rumor. Namun rumor itu juga telah disampaikan oleh Fabrizio Romano. Sebagai catatan, Fabrizio Romano adalah seorang spesialis jurnalis bursa transfer asal Italia yang terkenal karena informasinya yang sangat akurat. Dalam sebuah unggahannya di akun Instagram @FabrizioRom, dirinya menulis, Patrick Kluivert akan segera menandatangani kontrak sebagai pelatih utama tim nasional Indonesia. Setelah unggahannya beredar di internet, netizen pun ramai-ramai mengecek kebenarannya. Kolom komentar postingan itu pun dibanjiri dengan pendukung Garuda yang merasa kecewa. Netizen beramai-ramai menyuarakan protesnya, bahkan ada yang menyebut Kluivert sebagai pelatih tukang judi. Capek-capek berantas judi, malah didatengin si Raja Judi. Tulis seorang netizen sembari menandai akun Presiden Prabowo. Yang lebih parahnya lagi, akun Instagram pribadi milik Patrick Kluivert juga jadi sasaran. Di sana netizen bahkan lebih gila lagi dengan membandingkan prestasi STY dengan dirinya. Kluivert dinilai tidak ada apa-apanya dibandingkan STY. Membuat hashtag Kluivert out pun menjadi ramai digaungkan. Padahal sang pelatih sendiri pun bahkan belum diresmikan oleh PSSI. Melihat kejadian seperti ini, kita tentunya masih ingat dengan peristiwa di bulan Oktober lalu. Timnas Indonesia menerima hasil imbang kontroversial melawan Bahrain yang membuat netizen menjadi murka. Seperti yang telah kita saksikan sendiri, amarah netizen Indonesia kala itu bukan main-main. Situs resmi Bahrain bahkan sampai terkena serangan cyber yang membuat negara itu kini ketakutan untuk datang ke Indonesia. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang dapat kita banggakan. Serangan cyber atau cyberbullying tetap merupakan tindakan tidak terpuji yang dapat mencoreng nama bangsa. Kita memang mungkin merasa kecewa, tapi kekecewaan itu tetap tidak boleh dilampiaskan dalam bentuk tidak sepatutnya. Sebagai bangsa yang ramah, kita Indonesia harusnya menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lainnya. Ramah bukan berarti takut dan tunduk, melainkan tetap menjaga emosi meski dalam keadaan panas sekalipun. Terlepas dari semua drama yang telah terjadi, satu pertanyaan kembali timbul menghantui kita. Apakah Kluivert layak untuk melatih Indonesia? Seperti yang kita ketahui sendiri, Sintayong bersama Indonesia telah mencatatkan banyak sejarah besar. Salah satunya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Kluivert ingin membuktikan kapasitasnya, maka sebagai pelatih ia harus bisa menandingi track record dari STY. Namun, seperti yang sudah kita ketahui, track record Kluivert tidak sebanding dengan prestasi milik STY. Membuat pelatih yang satu ini sebenarnya kurang layak untuk dijadikan opsi PSSI. Kluivert bahkan sempat tersandung banyak kasus di masa lalu, menjadikan dirinya sebagai sosok pelatih yang kontroversial. Hal ini juga senada dengan banyak pendapat dari para ekspert luar negeri. Tidak hanya dari Indonesia, keanehan langkah PSSI ini juga bahkan sampai menuai kritik dari berbagai negara tetangga Asia. Langkah yang agak mengecewakan dari Indonesia, saya tidak menganggap Kluivert sebagai manajer yang kredibel. Sepertinya PSSI hanya memilih pelatih asal Belanda untuk menarik pemain Belanda yang memenuhi syarat untuk bermain di Indonesia. Penunjukannya aneh, kata pengamat sepak bola Australia, Andrew McVitie. Selain dari Australia, bahkan Belanda, negara asal Patrick Kluivert itu sendiri pun ikut mengkritik keputusan PSSI kali ini. Sintayong dengan kekurangannya tetap saja punya standar yang bagus di Indonesia. Kluivert belum benar-benar membuktikan diri sebagai pelatih, mendatangkan nama besar, tapi saya tidak yakin timnas Indonesia akan berkembang pesat bersamanya. Tulis pemandu bakat asal Belanda, Gerard Posma, di akun X-nya @gdhposma. Pada akhirnya kasus pemecatan STY menjadi topik yang ramai diperbincangkan karena kontroversialnya. Bagaimana menurut football lovers sendiri? Menurut kalian, apakah Patrick Kluivert cocok menjadi pengganti STY? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.